senang saya bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu, dan satu kehormatan buat saya diberikan kesempatan di gereja ini untuk pertama kali saya menyampaikan firman Tuhan. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang dan para majelis yang sudah memberikan saya kesempatan pada pagi hari ini. Biarlah kehadiran kami bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu semua, dan kita bisa saling mengenal, saling mengerti satu dengan yang lain, seperti tema renungan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Engkau sudah pimpin kami dari rumah kami masing-masing, tiba dengan selamat di rumah-Mu yang kudus ini, di dalam rangkaian atau rencana kami untuk beribadah kepadamu. Sebelum kami lebih jauh beribadah kepadamu ya Tuhan, kami rindu Tuhan menyucikan, menguduskan kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Dan ketika kami meninggalkan rumah Tuhan ini, kami sudah diberkati di dalam persekutuan yang indah di dalam Kristus, dan diberkati melalui firman Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau berikan kami damai dan sejahtera, supaya hati kami tenang dan kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami tahu juga ada kuasa-kuasa kegelapan yang berupaya mengganggu kami, bahkan juga mengambil firman-Mu. Izinkan kami di dalam nama Yesus Kristus menghalau keluar dari hidup kami dan dari ruangan ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu ini sederhana, menyerahkan sepenuhnya ke dalam kuasa tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang memakai dia seperti di mana Engkau telah mempersiapkan dia. Terima kasih, berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, nanti kita akan membaca beberapa bahagian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar tentang indahnya keluarga yang saling mengasihi. Apakah orang yang mengatakan saya mengenal dengan baik, entah itu terhadap keluarganya atau pasangannya, apakah pasti dia juga bisa mengerti tentang orang itu? Saudara, untuk memahami tentang mengenal, saya coba memberikan sebuah ilustrasi seperti demikian. Suatu hari di dalam sebuah resepsi pernikahan, seorang MC bertanya kepada pasangan menikah, panggil saja mereka bernama Andre dan Indri. Kalau ada yang namanya sama seperti ini, diberkatilah saudara. Ya, Andre dan Indri. Lalu kemudian MC ini berkata kepada Andre, Andre, apakah engkau mengenal Indri? Oh, saya sangat mengenal dia. Apa kesukaan makanannya? Oh, dia suka karedok. Oh. Indri, apakah engkau mengenal pasanganmu Andre? Oh, saya tahu dia suka makan bakmi. Wah. Apa kebiasaan Andre? Suka marah-marah. Apa kebiasaan Indri? Suka tersenyum tanpa alasan. Wah. Saudara, lalu kemudian MC mengatakan, sudah berapa lama kamu pacaran? Dia kira-kira pendekatannya 2 tahun, pacarannya 5 tahun, berarti 7 tahun. Wah, lama juga ya. Saudara, mereka saling mengenal apa yang kelebihan, kekurangan, kesukaan, tidak kesukaan. Tapi pertanyaan kita adalah, apakah mereka bisa dikatakan saling mengerti? Tentu jawabannya adalah belum tentu. Saudara, kalau demikian apakah yang dimaksud dengan mengerti? Secara sederhana, mengerti itu adalah memahami, mengetahui sesuatu atau seseorang dengan jelas dan tepat. Atau dengan kata lain, memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang sesuatu atau seseorang. Jadi saudara, secara sederhana kita bisa menyimpulkan bahwa mengerti itu adalah memahami, mengetahui, atau memiliki pengetahuan tentang sesuatu atau seseorang dengan jelas dan tepat. Itulah namanya mengerti. Misalnya, saya mengerti apa yang dia katakan. Mengerti? Oh, mengerti. Ya. Atau dia mengerti apa yang saya butuhkan. Oh, dia tahu apa kebutuhan saya. Saudara, itulah disebut dengan sebagai mengerti. Saudara, apabila di dalam sebuah
anggota keluarga punya pemahaman atau memiliki pengetahuan tentang apa yang disukai, apa yang tidak disukai, tahu kebiasaan masing-masing, apakah otomatis setiap anggota keluarga itu bisa dikatakan saling mengerti? Di rumah sebagai misal, ya, kakak kita tahu, paham tentang kita, tahu apa menjadi kesukaan kita, tahu apa kebiasaan kita. Tapi pertanyaannya, apakah kakak saya betul mengerti tentang saya? Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, ada seorang bapak, saya kasih nama Kino, dan istrinya saya kasih nama Kini supaya gampang diingat. Nah, apakah ada yang namanya Kino di sini? Ada yang namanya Kini? Enggak ada juga. Ya, nanti kalau punya anak kasih nama Kino dan Kini ya, supaya gampang diingat. Kalau kembar tidak identik bisa kasih nama Kino dan Kini ya, nama yang sangat gampang diingat. Nah, saudara, Pak Kino dengan Ibu Kino ini mereka sudah menikah lebih kurang 7 tahun dan mereka dikaruniakan 3 anak, yang satu berumur 5 tahun, yang kedua 3 tahun, yang ketiga 1 tahun. Saudara, di dalam kesibukan Pak Kino untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, karena kebutuhannya semakin hari semakin banyak, ya, anak-anak semakin besar semakin banyak kebutuhannya, ya. Dari Pak Kino ini berjuang untuk bisa memenuhi segala kebutuhan keluarganya dan dia terpaksa ambil pekerjaan overtime atau ambil lembur begitu. Selalu kerja lembur supaya kebutuhan keluarganya bisa terpenuhi. Ibu Kini ini mengerti juga bahwa kebutuhan keluarga semakin baik, semakin banyak. Dia tidak mempersoalkan bahwa Pak Kino mengambil kerja lembur. Ya, yang penting bisa keluarga hidup dan dia rela untuk mengurusi anak-anaknya. Nah, anak-anaknya ini usia 5, 3, 1 tahun ini lagi aktif-aktifnya, bukan? Ya, siapa yang punya anak 5, 3, 1 tahun? Aktif-aktifnya. Ya, 3 anak yang urutan tangga seperti itu ya, tangga 1, tangga 3, tangga 5. Ya, saudara bayangkan saudara, rumah sebentar dia ada jendela, ya sebentar dia sudah di dapur pegang pisau, sebentar dia sudah di pinggir jalan. Pusing ini Ibu Kini, tapi apa boleh buat, dia harus membesarkan anaknya karena seperti itu saudara. Nah, di dalam kesibukan-kesibukan itu satu malam, satu hari, Ibu Kini ini sudah tidak sempat lagi urusin suaminya, khususnya urusin makannya karena suka lembur. Jadi dia bilang, saya tidak sempat siapkan makanan ini ya. Lalu kemudian karena kelelahan sepanjang hari, maka Ibu Kini ini lelah dan dia tertidur bersama dengan ketiga anaknya. Pak Kino jam 9 malam pulang, lalu pelan-pelan masuk ke rumah, buka pintu, tutup pintu dengan pelan-pelan, tidak membanting, takut bangun semua. Dia lihat ke kamar, anaknya sudah tidur, lalu pikir-pikir, tiba-tiba perutnya berbunyi, ya berbunyi ya, kruk 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 kruk, tahu ya, itu namanya apa? Lapar. Bagaimana ini? Dia buka tujung saji, sudah ludes semuanya, tidak ada sisa makanan. Dia mau kasih bangun istrinya, kasihan, ya. Lalu kemudian dia pergi ke dapur, dia lihat, oh ternyata ada 1 bungkus mie instan. Buka kulkas, ada telur 1. Wah, puji Tuhan. Lalu secara sederhana dia masak sendiri, lalu kemudian dia makan sendiri, tidak kasih bangun istrinya. Setelah makan, ya cukup jam, dia masuk kamar pelan-pelan, dia tidur. Saudara, karena kelelahan, Pak Kino pagi ini terlambat bangun sedikit. Ibu Kino lebih cepat bangun karena lebih cepat tidurnya. Dia berpikir, aduh kasihan sekali suamiku. Ya, dia pasti malam ini kelaparan. Pagi ini saya harus bikinkan makanan berat. Dia cepat-cepat pergi ke dapur dan dia ingin masak. Tiba-tiba dilihat di tong sampah, ada bungkus. Tadi malam suamiku makan mie instan dan telur ceplok. Ya, dia merasa kasihan kepada suaminya. Dia pagi itu dia ingin bikinkan makanan istimewa supaya nanti kalau pergi kerja, suaminya sudah punya kekuatan yang baru. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Andre dan Indri, mereka punya pemahaman, pengetahuan, mengerti apa kelebihan, kekurangan pasangan masing-masing. Tetapi apakah itu bisa dikatakan saling mengerti?
Bagaimana dengan Pak Kino dan Pak Kini? Mereka juga punya pemahaman, mengerti, punya pengetahuan tentang pasangannya, apa kelebihan kekurangan pasangannya, tetapi mereka mewujudkannya itu di dalam perbuatan. Ya tadi itu, ya tidak bangunkan istrinya, dia masak sendiri, istrinya bangun, ingin masakan yang istimewa. Saling mengerti diwujudkan di dalam, saling memahami diwujudkan di dalam tindakan yang sederhana. Saudara, itulah yang disebut dengan saling mengerti. Ya, itulah yang disebut saling mengerti di dalam wujud tindakan yang sederhana. Omong kosong, saudara. Saya mengenal pasangan saya begini, tetapi tidak ada tindakan nyata. Omong kosong, saya mengatakan saya kenal saudara saya, tapi tidak tindakan nyata, hanya sebatas mengenal, tapi belum di dalam bentuk tindakan. Jadi Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kita diingatkan kembali sikap mengerti yang dimaksudkan dan dirasakan oleh orang lain, dan kemudian mendorong timbulnya perasaan belas kasihan atau empati atau simpati, dan akhirnya tergerak untuk melakukan sesuatu. Itulah yang disebut dengan saling mengerti. Sebagai misal, kalau kita melihat di sebuah bus atau di sebuah kereta api yang padat sesak, ya semua orang sudah mendapatkan tempat duduk, tiba-tiba di sebuah perhentian naik seorang ibu tua, ya naik ke bus itu, dilihat semua sudah kosong, lalu ibu tua ini dia mengatakan kalau suruh pindah kan tidak mungkin karena aku yang terlambat naik. Ya, jadi dia tetap berdiri saja sambil bergantungan. Ada anak-anak muda di sana melihat, kasihan ini orang tua ya. Saya lebih kuat berdiri daripada dia. Sudah, kalau begitu saya turun. Ibu, silakan ibu yang duduk di sini. Ya, oh enggak apa-apa, nak, enggak apa-apa. Ibu saya masih kuat. Ibu sudah cukup tua. Silakan duduk di sini. Saudara, itu adalah sikap saling mengerti. Ya, ada satu kerelaan untuk mengutamakan orang lain di atas kepentingannya dia. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanyaan kita sederhana sekali. Kalau demikian, sulitkah untuk bisa membangun sebuah keluarga yang saling mengerti? Pendapat saudara bagaimana? Sulit tidak membangun sebuah keluarga yang saling mengerti? Apa jawaban saudara? Sulit? Mudah? Siapa yang mengatakan sulit? Ada satu orang, dua orang. Siapa yang mengatakan tidak sulit? Semuanya bilang tidak sulit. Tapi kenyataannya di rumah suka ngomel-ngomel. Ya, itu tidak mengerti, itu kita sibuk-sibuk di sini, dia santai-santai saya main HP saja. Ya, itu di sini kita sudah jungkir balik di sini, dia tidur-tiduran saja. Ya, nyataannya ngomel-ngomel juga begitu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya meyakini bahwa untuk membangun sikap saling mengerti dalam sebuah keluarga itu bukan sesuatu yang mudah. Apalagi anggota keluarganya banyak. Ya, kalau dua orang saja mungkin gampang penyesuaian, tapi kalau banyak, ya, masing-masing punya pikiran sendiri, masing-masing punya keinginan sendiri, masing-masing punya harapan sendiri, masing-masing punya egoisnya sendiri. Saudara, kalau kita membaca firman Tuhan, ya di dalam kisah tentang Marta, saya pulang dulu ya. Ya, kisah Marta dan Maria. Saudara, di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-10 39 dan 40 berkata demikian. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali. Marta mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku Maria membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Saudara, kita melihat ini berapa orang ini? Cuma dua orang bersaudara, Marta dan Maria. Ketika Tuhan Yesus ada di rumahnya, Marta menjadi sibuk mengurus. Ya, sebenarnya baik juga ya, supaya nanti kalau waktu santai ada makanan, minimal pisang goreng sama teh panas. Ya, nyantai. Dia sibuk. Sementara saudaranya Maria duduk di bawah kaki Tuhan Yesus mendengarkan Yesus berbicara kepada dia. Juga tidak salah mementingkan Tuhan. Tetapi saudara, di dalam kehidupan keluarga kadang-kadang ini menjadi sebuah problema, permasalahan. Ada orang yang aktif di gereja,
Sementara saudara yang lain sibuk di rumah. Yang sibuk di rumah mengatakan, iya pindah saja bantal gulingmu di gereja. Ya, sudah di sana saja kamu, tidak usah di sini. Jadi kalau pulang jangan makan karena engkau tidak masak. Bukankah sering terjadi seperti demikian di dalam keluarga? Itu hanya 2 orang, sama seperti Marta dan Maria. Ya, Marta itu sibuk baik. Apakah itu penting? Tidak penting. Memang sibuk itu baik. Maria itu santai. Apakah baik? Saudara, tapi ternyata bahwa di dalam keluarga ini kan juga terjadi saling tidak mengerti. Kalau seandainya Marta mengatakan, iya baik ya, dengarkan Tuhan Yesus. Lalu Maria mengatakan, iya ya, baik juga ya, sibuk-sibuk ya. Saudara, pasti tidak akan ada seperti demikian. Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa di dalam keluarga untuk sikap, untuk saling mengerti itu tidaklah mudah. Kenapa saudara? Karena kita ketahui ya bahwa ada keegoisan tertentu di dalam setiap personal di dalam keluarga. Mungkin itu bawaan dari ayahnya, yang satu bawaan dari ibunya kan, tidak satu keluarga kan. Masing-masing punya temperamen, punya keinginan, punya sikap masing-masing. Ada contoh-contoh masing-masing. Mungkin juga ada kesombongan di dalam dirinya. Loh aku ini kan kakak, loh kamu kan adik. Ya. Loh saya ini kan S1, kamu kan S-teler. Loh saya ini kan sudah bekerja, loh kamu kan tidak bekerja. Ya seharusnya kamu yang apa-apa di rumah, saya kan capek pulang di rumah kau harus siapkan sesuatu. Ada kesombongan-kesombongan tertentu yang melekat di dalam diri seseorang yang bisa membuat dia untuk tidak bisa mengerti orang lain. Atau memang latar belakangnya tidak pernah mendapatkan empati. Semua dia harus berjuang sendiri. Ya. Sejak dari kecil dia sudah berjuang sendiri. Tidak dapat bantuan dari siapa-siapa. Jadi dia tidak punya perasaan apa-apa kepada orang lain. Atau di dalam keluarga itu dia tidak mendapatkan bantuan apa-apa. Ya. Tidak dapat pertolongan apa-apa, sehingga bagi dia terlalu cengeng untuk mengerjakan hal-hal seperti itu dan harus minta bantuan. Jadi dia tidak punya perasaan apa-apa kepada saudaranya. You harus berjuang, saya harus berjuang, masing-masing kita berjuang. Saudara mungkin juga ada pikiran-pikiran negatif. Dia itu rajin mah karena ingin mencari muka. Dia itu aktif supaya papa kasih dia uang jajan lebih banyak. Dia itu begini supaya mama lebih sayang dia. Bisa jadi seperti demikian, ada pikiran-pikiran negatif atau komunikasi yang buruk. Ya, belum apa-apa sudah emosi duluan. Baru ingin menyampaikan sesuatu sudah marah duluan. Jadi dia lebih pilih diam aja daripada ngomong nanti ribut. Ya, jadi pola komunikasi juga bisa. Dan mungkin juga pernah konflik di dalam keluarga. Ya, dia merasa cemburu kepada saudaranya karena orang tuanya lebih perhatikan dia. Lebih diprioritaskan dia, atau juga mungkin pernah soal konflik tentang sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu penting, ya sehingga terjadi seperti demikian. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, itu adalah modal-modal untuk mempersulit kehidupan saling mengerti. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita mengerti betapa pentingnya keluarga memiliki saling pengertian, maka kita tentu akan berlomba-lomba ya, berupaya untuk membangun itu di dalam diri kita. Jikalau kita tahu bahwa ada benefit atau kepentingan atau keuntungan-keuntungan tertentu yang kita bisa lihat di dalam sebuah keluarga, maka kita terus semua akan berjuang. Saudara, kalau orang tidak melihat ada keuntungan di dalam saling mengerti dalam keluarga, maka kemungkinan besar dia tidak akan berupaya untuk berjuang untuk saling mengerti. Apa keuntungan? Minimal saya menyebutkan ada 3 keuntungan. Yang pertama adalah mengurangi konflik. Kalau di dalam keluarga hidup saling mengerti satu dengan yang lain, ya punya pengertian, punya perasaan, ya menghargai, menghormati, saudara itu akan mengurangi konflik. Ya. Yang kedua adalah memperbaiki keharmonisan. Ya, kalau tidak konflik otomatis kita memperbaiki keharmonisan. Ya, kalau saudara kita capek-capek cepat kita bantu. Ya, mungkin dulu relasinya kurang bagus. Ya, tapi kita sering membantu, akhirnya terjadi relasi yang lebih bagus dan terjadi keharmonisan. Dan yang terpenting adalah kalau membangun sebuah kehidupan saling mengerti di dalam keluarga, maka itu akan meningkatkan kekuatan di dalam keluarga. Saudara, keluarga mudah terpecah-pecah karena masing-masing individu mempertahankan, ya, tidak peduli dengan keluarganya. Itu gampang terjadi perpecahan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, saya
dibesarkan di sebuah keluarga yang sederhana, orang-orang dulu ya. Lalu kami itu 10 saudara, keluarga besar, 10 saudara. Saya ini anak nomor 6. Adik saya yang di belakang itu anak bontot nomor 10. 10 orang saudara. Ya, di dalam keluarga sederhana, papa saya itu membeli sebuah rumah kecil yang rumah model gubuk begitu ya, rumah sederhana. Tahun 50-an itu menurut papa saya cerita dia beli 17.500. 17.500 tidak cukup untuk makan satu potong ayam sekarang. 17.500 ya rumah sederhana itu. Luas tanah itu diperkirakan 20 kali 20. 20 kali 20 ada rumah kecil di tengahnya. Bangun keluarga di sana. Saudara, bapak bekerja, lalu kemudian pelan-pelan bisa membangun sedikit. Akhirnya bisa membangun rumah yang lebih bagus dan ada lotengnya terbuat dari papan, ya. Jadi di loteng itu dibagi dua, ada kubu perempuan, kubu laki-laki. Jadi kubu perempuan itu ada 6 orang, kubu laki-laki 4 orang, 10. Jadi dibikinkanlah, karena mungkin beli ranjang masing-masing, dibikinkanlah seperti kerangkeng itu, kerangkeng burung itu, ya pintunya pintu dorong, dikasih rang supaya tidak gigit nyamuk. Jadi laki-laki di sana, perempuan di sini. Tidurnya digelar kasur di bawah, nah semua masing-masing tidur di situ. Ya, kalau kami terlambat bangun, papa saya ambil sapu, lalu digedok-gedok itu lantai papan, duk, supaya kami bangun semuanya. Ya, jam 6 pagi harus sudah bangun semuanya. Ya, bapak kami memberikan kami tugas masing-masing. Ya, kalau kenal pendeta Elisa, kakak saya, pendeta Elisa kenal, pernah khotbah di sini ya, pendeta Elisa kakak saya. Itu saya umurnya cuma beda setahun lebih dari dia anak nomor 5, saya nomor 6. Papa saya sudah kasih tugas ya, karena rumah kami itu harus selalu disikat lantainya karena licin. Ya habis cuci piring, airan cuci piring harus disikat. Jadi Elisa, kamu hari ini ambil air, saya tukang sikat. Ya, besok saya ambil air, dia yang tukang sikat, bergantian. Ya, untuk saling mengerti begitu. Ya, nah suatu kali saya cerita kepada seorang opa di Makassar. Dia bilang, "Opa, tanah kami di Tarakan itu besar loh, 20 kali 20, ya banyak kamar-kamarnya begitu." Jadi si opa ini sederhana cara berpikirnya, bilang, "Pak, sebelum papamu meninggal, ya minta bagi warisan, ya karena 10 itu susah dibagi loh, ya." Dia bilang begitu, supaya nanti tidak ribut-ribut. Dia bilang seperti begitu. Saya bilang, saya tidak sih kepingin seperti itu. Kalau saya minta bagi warisan berarti otomatis nanti rumah itu dijual, rumah kenangan itu dijual. Ya kalau saya pulang ke Tarakan, saya tinggal di mana? Kan lebih baik ada di sana, banyak kamarnya, tinggal bersama dengan saudara-saudara. Kalau sudah dijual, mungkin nanti pembagian warisannya tidak merata, saya tidak terlalu cocok dengan saudara saya. Jadi mungkin saya tidak bisa pulang lagi ke Tarakan. Saya lebih pilih kontrak rumah di Makassar daripada saya minta uang itu beli rumah di Makassar. Saya bilang saya tidak mungkin. Ya, nah tahun 2012 bapak saya meninggal. Jadi kakak saya yang laki-laki yang besar itu panggil pulang semuanya. Ini akte rumah ini ya, akte rumah ini ya, mau dibikin akte baru atas nama 10 saudara, termasuk mama. Jadi tanya masing-masing, "Kamu Anggung, mau enggak namamu dicantumkan di ahli waris?" Ayo, pertanyaan saya terima enggak? Saya enggak mau. Enggak usah cantumkan nama saya. Ya. Lalu cece saya tanya, "Mau enggak?" "Enggak mau, enggak usah." Meme saya tanya, "Mau enggak?" "Enggak usah." Jadi semua orang-orang, saudara-saudara yang sudah tinggal di luar itu tidak ada yang mau cantumkan namanya di sana. Tidak ada yang mau. Sampai sekarang rumah itu masih ada, saudara. Jadi kalau saya pulang Tarakan, enggak usah tinggal di hotel, saudara. Tinggal di rumah kenangan itu, kumpul sama saudara-saudara, bisa makan sama-sama, bisa cerita sama-sama. Saudara, itu membuat kami keluarga menjadi keluarga yang kuat. Hampir tidak pernah kami menemukan ada konflik di rumah. Hampir tidak pernah konflik. Kenapa saudara? Karena kami belajar untuk saling mengerti satu dengan yang lain. Soal-soal kecil-kecil jangan diangkat-angkat menjadi hal yang besar. Saudara yang susah kita bantu. Yang bisa membantu. Saya ingatkan kedua anak saya bilang, "Cece, kalau kamu berhasil jangan lupa adikmu. Kalau kau berhasil duluan jangan lupa adikmu. Adik, meme, kalau kau berhasil jangan lupa cecemu." Saudara,
Ini adalah satu kekuatan di dalam keluarga kalau kita membangun pengertian saling pengertian. Banyak kali di dalam keluarga perkara-perkara kecil-kecil itu diungkit-ungkit sehingga menimbulkan konflik. Saudara, apa untungnya, saudara? Kalaupun kita mendapatkan warisan yang banyak tapi keluarga terpecah-pecah, untuk apa? Tidak ada gunanya sama sekali, bukan? Walaupun di dalam kesederhanaan kita makan sesuatu yang sederhana, tinggal di tempat yang sederhana. Tapi kalau keluarga saling mengerti, harmonis, tidak ada konflik, ya itu bukankah sebuah kekuatan di dalam keluarga? Kemana-mana kita tidak membawa perasaan apa-apa termasuk dendam dan sakit hati. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya sebagai anak-anak Tuhan kita diminta, dipanggil untuk belajar, untuk mengerti anggota keluarga kita. Papa mengerti mama, mama mengerti papa, papa mengerti anak-anak, anak-anak mengerti orang tua. Itu menjadi suatu kekuatan di dalam sebuah keluarga. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau demikian secara praktisnya bagaimanakah kita bisa membangun keluarga yang saling mengerti? Secara praktis saja. Saudara, saya memberikan 3 hal praktis. Yang pertama adalah ingat baik-baik, kalau kita tinggal di rumah, jangan anggap kita tinggal di kos atau di asrama. Banyak orang ketika dia tinggal di rumah, dia anggap rumah itu seperti kos. Tahu kos? Yang pernah tinggal di kos tahu? Antara kamar dengan kamar boleh bertemu, tapi jangan masuk wilayah saya. Ya, saya bersihkan di kamar saya dan jalan umum saya tidak mau kasih bersih. Ya, saya pakai dapur bersama, tapi tunggu dulu. Ya, setelah saya pakai saya tidak perlu bersihkan. Ya, itu umum. Saudara, banyak orang tinggal di rumah laksana tinggal di kos. Ya, dia tinggal di wilayahnya, di kamarnya, bagian kamarnya, sementara ruang tamu, dapur semua itu urusan orang lain, itu urusan saudara yang membersihkan. Ya. Kalau di kos itu kan, kalau anak-anak kan dikirimin makanan mamanya, ya. Yaitu anak saya juga kos, begitu dikirimin makanan mamanya, ya taruh di kulkas umum, betul? Jejelin di kulkas umum. Oh, saudara mau masuk di mana ini ya? Kulkas sudah penuh semua. Ya, pindahin orang punya, taruh di bawah yang tempat tidak dingin, kita taruh tempat kita yang tempat yang dingin. Besok-besok makanannya saudara teman kita busuk, kita punya tidak busuk. Saudara, begitu tinggal di kos, saudara. Ya, saya pernah tinggal di asrama, saudara, selama kurang lebih 3 tahun di Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Di asrama itu ada 3 kamar susun. Ya, satu kamar 3 ranjang susun. Ya, ranjang bawah, ranjang atas. Hukumnya di asrama, ada hukumnya, yaitu yang masuk belakangan tinggal di lantai atas, di ranjang yang di atas. Yang sudah jadi senior tinggal di ranjang bagian bawah. Jadi saudara, hukumnya seperti itu. Walaupun kau masuk umur 32 seperti saya waktu itu, yang masuk di sana duluan itu umurnya 20-an lebih, baru lulus SMA. Kalau dia masuk duluan, dia menjadi kakak kamar. Jadi saya yang sudah agak rada-rada tua ini sedikit tunduk kepada yang muda. Sebenarnya saya jengkel juga, ya saya lebih tua dari kamu dong. Tapi hukumnya seperti itu, saya harus saling mengerti, itu hukumnya. Yang muda mengatur jadwal, Anggung cuci WC sekian, bersihkan kamar hari ini, semua diatur. Ya, yang ngatur siapa? Anak yang muda, lebih muda daripada kita, baru 20-an. Ya apa boleh buat, terima aja. Namun celakanya begini saudara, kita bisa tinggal bersama, tapi belum tentu bisa hidup bersama. Betul tidak? Sama di kos, bisa tinggal dalam satu atap, tapi belum tentu bisa hidup bersama, belum tentu. Di asrama gitu tinggal dalam satu kamar, tapi belum tentu bisa hidup bersama. Kenapa saudara? Ya masing-masing punya privasi, kesombongan, keangkuhan masing-masing. Lalu kakak tingkat ini ngatur. Anggung kasih bersih kamar hari Senin, jadi hari Senin kita bersih kamar. Ya, kasih bersih kamar. Dia menempatkan di hari Sabtu, hari Sabtu dia tidak kasih bersih kamarnya. Nanti kena giliran saya hari Senin kasih bersih berarti double. Marah enggak saudara? Keki juga saudara. Ini apa-apaan, tapi tidak bisa membantah hukum asrama. Tahu? Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan tinggal di rumah seperti tinggal di kos di asrama saudara. Rumah kita adalah rumah bersama, kebersihan bersama, milik bersama. Semua diupayakan bersama. Tidak usah cari siapa yang harus kasih bersih. Kita masing-masing semua bertanggung jawab untuk membersihkannya. Itu baru bisa terbentuk kehidupan saling mengerti di dalam keluarga, dan itu akan menghindari kita konflik. Saudara, kita sibuk di dapur, sebenarnya kita tidak punya skill sih untuk masak ya. Ya, tapi kita ikut bantu, minimal apa?
bantu membersihkan. Kan bisa, tidak usah masak, membersihkan. Saudara, itulah disebut dengan sikap saling mengerti. Ketika kita berada di rumah, ingat baik-baik, jangan jadikan itu kos atau asrama. Rumah tempat kita tinggal adalah rumah kita bersama. Masing-masing kita berinisiatif untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk rumah kita. Sekalipun mungkin saudara setahun sekali saja pulang ke sana karena saudara berada di luar kota. Yang kedua, saudara, secara praktisnya adalah penting sekali kita ketahui adalah bahwa hiduplah sebagai anggota keluarga Kristus. Yaitu secara prinsip berbicara tentang ketundukan. Nah, saya membacakan firman Tuhan ini sebagai landasan kita untuk berpikir di dalam Efesus pasal 5 ayat 21, ayat 33 dan kemudian pasal 6 ayat 1 sampai 5. Yang saudara punya Alkitab, saya akan membacakan di dalam terjemahan baru yang kedua. Demikian firman Tuhan, Efesus pasal 5 ayat 21. Tunduklah seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Ayat 33 pasal 5. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Ayat pasal 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena demikianlah yang benar. Hormatilah ayahmu dan ibumu di dalam suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan kemarahan anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar, dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Saudara, bahagian firman Tuhan ini mengingatkan kembali kepada kita prinsip tentang ketundukan. Ada hierarki yang jelas di dalam sebuah keluarga. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus supaya mereka menjaga keutuhan di dalam sebuah keluarga, yaitu prinsip ketundukan itu harus dipraktikkan. Apa itu, saudara? Suami mengasihi istri, istri menghormati suami, anak-anak tunduk kepada ayah dan ibu, papa mama jangan selalu bangkitkan kemarahan anak-anak. Artinya jangan selalu sedikit-sedikit marah sama anak-anak, kesalahan sedikit dimarah anak-anak, ya salah bikin sedikit disalahkan anak-anak. Tidak perlu, saudara. Didiklah mereka di dalam nasihat yang takut akan Tuhan. Prinsip ini adalah prinsip ketundukan. Anak-anak diajarkan tentang hierarki yang benar di dalam keluarga. Suami dan istri mempraktikkan hierarki yang benar di dalam keluarga, sehingga menjadi contoh buat anak-anak. Saudara, kalau keluarga yang seperti ini bisa melakukan prinsip ini, maka otomatis saudara di dalam keluarga itu pasti bisa membangun sebuah keluarga yang saling mengerti. Banyak kali, saudara, kenapa sering terjadi keributan-keributan yang tidak perlu dalam keluarga? Karena apa, saudara? Tidak ikhlas, tidak rendah hati untuk melakukan apa yang menjadi kewajibannya dia. Ya. Suami menuntut istri, istri menuntut suami, anak-anak menuntut orang tua menuntut anaknya harus begini begitu, saudara. Tidak ada prinsip untuk saling mengerti. Oh ya, ini anak saya lagi capek, jangan dipaksa-paksa untuk belajar lagi dulu. Ya, sepanjang hari ini dari pagi sampai sore di sekolah, harus pergi les, pulang capek, biarkanlah dia istirahat sebentar. Masa-masa liburan, anak-anak diajari les sana, les sini, les sini, sana. Anak jadi juga bosan juga. Ya, tapi anak-anak juga harus begitu. Orang tua memberitahu gini cepat didengar, direspon gitu loh. Tentu ada maksud baiknya kepada anak-anak. Anak-anak yang tahu maksud baik orang tua, dia akan melakukan dengan ikhlas dan itu bagi kemajuan kehidupannya ke depan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, saran praktisnya adalah lakukanlah itu di dalam kasih. Kalau kita membaca 1 Korintus 6 ayat 14 mengatakan lakukanlah segala sesuatu di dalam kasih. Dan Kolose pasal 3:23 mengatakan apapun yang kerjakanlah untuk Tuhan bukan untuk manusia. Saudara, ini prinsip praktis untuk melakukannya di dalam kasih. Belajarlah kita untuk ringan tangan. Lihat saudara kita yang sedang berada dalam kesusahan, ya atau kesibukan, lakukanlah itu tindakan-tindakan ringan tangan membantu. Jangan otoriter di dalam kehidupan kita. Belajarlah untuk demokratis, jadi juga jangan kebablasan. Ya, ada aturan-aturan yang bisa kita berikan. Belajar untuk sabar, untuk lemah lembut di dalam kasih. Bangunlah pola komunikasi yang baik, cepat tanggap terhadap sebuah kehidupan.
Saudara, kadang-kadang kita melihat bahwa banyak kali semua ini kalau tidak ditanggapi dengan baik akan menimbulkan masalah-masalah di dalam keluarga. Saling mengerti itu menjadi penting. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita praktikkan di dalam gereja seperti apa saling mengerti itu? Ya, sebagai keluarga besar. Jadi keluarga di dalam gereja keluarga besar. Ya, masing-masing punya keluarga. Sebagai contoh sederhana saudara, kalau misalnya masuk ke tempat ini, ya, karena ini banyak anak-anak muda, jangan buka AC-nya kencang-kencang. Anak muda panas, ya, buka kekencangan, orang tua bilang kedinginan, ya, itu begitu ya, ribet gitu loh. Nah, saudara, kalau kita yang muda lihat banyak orang tua, ikhlas-ikhlaslah sedikit, biarlah panas-panas karena orang tua tidak tahan dingin. Begitu loh, daripada dia tidak konsentrasi dengan firman Tuhan, nanti pulang marah-marah. Ya biarkan aja gitu loh, kita ambil kipas sedikit lah. Begitu loh. Nah sama juga orang tua begitu, kalau lihat ini gedung gereja, anak muda begitu banyak, orang tuanya beberapa gelintir saja, kalau AC-nya kencang, jangan bilang tutup AC-nya, kami kedinginan. Ya enggak apa-apa, lain kali datang bawa mantel. Ya, biarkan anak muda bisa menikmati firman Tuhan supaya di rumah mereka tidak koro-koroan. Ya, tidak bikin ini itu. Nah belajar saling mengerti seperti itu. Nah kalau satu hari gereja ini penuh dengan pengunjung, ya kan biasanya di gereja itu masing-masing orang punya tempat duduknya masing-masing, betul ya? Saya pokoknya di situ, pojok kiri belakang. Ya, saudara tiba-tiba karena pengunjung yang banyak sudah terisi, berdirilah dia di samping sana dengan muka yang cemberut. Kenapa ya? Tempatku di situ. Mau pindah atau tidak? Kalau kau tidak mau pindah, saya keluar. Cari gereja lain. Saudara, ya mbok jangan begitu juga lah. Ya ini kan pengunjung penuh, enggak apa-apa, nanti musuhnya antar duduk ke depan. Ya siapa tahu nanti jadi musuh juga. Ya, itu kan enggak apa-apa toh. Seperti itu kan ikhlas-ikhlasan saudara. Betul enggak? Lakukan semua dengan apa? Komunikasi yang baik, sabar, rendah hati, melihat ini kebutuhan orang banyak. Sama juga dengan demikian di rumah saudara. Penting sekali supaya apa? Tidak terjadi konflik-konflik yang tidak perlu. Hanya karena hal-hal sepele saudara. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita lakukan dengan kasih. Ya, jangan dengan kemarahan atau otoriter. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, yang terakhir adalah bagaimana kita menciptakan keluarga yang saling mengerti. Yang pertama tadi apa saudara ingat? Kalau tinggal di rumah jangan tinggal seperti di kos atau asrama. Nah, jadikan rumahnya kita. Yang kedua adalah hiduplah sebagai keluarga Kristus. Lakukan itu dengan hierarki yang jelas, ya ketundukan, dan lakukanlah itu semua di dalam kasih. Kalau kita kasih kesempatan orang duduk, kasihlah kesempatan dengan kasih, bukan dengan rasa marah. Dan yang terakhir adalah yang paling tidak kalah pentingnya adalah bahwa kita ingat sekali bahwa kita tidak mungkin bisa menghadapi atau membentuk sebuah keluarga yang bisa saling mengerti karena kuasa kegelapan itu atau si jahat itu selalu berupaya untuk mengganggu. Tidak pernah dia senang kalau saudara itu harmonis-harmonis. Suami istri tidak pernah dia senang itu harmonis. Anak saudara bersaudara tidak pernah dia senang kalau harmonis. Papa, anak, oma, angkong tidak mungkin pernah senang dia kalau harmonis. Selalu ada upaya-upaya dilakukan oleh si jahat itu. Kalau kita ingat bahwa kejadian di dalam pasal yang ketiga di sana, bukankah yang paling pertama diserang oleh iblis adalah keluarga? Ya, suami istri dibuat sampai sesuatu yang tidak cocok. Sehingga terjadi suatu keributan. Akhirnya apa? Si suami menuduh istri. Ya, begini gara-gara dia, saudara. Iblis tidak pernah diam. Yang menjadi sasaran utama iblis adalah menyerang dan menghancurkan keluarga. Keluargamu, keluargaku, semua menjadi fokus perhatian si jahat untuk dihancurkan dengan berbagai-bagai cara. Kita tahu memang Kristus telah mati di kayu salib menghancurkan kuasa dosa, tetapi dia punya cara untuk terus mengganggu kita. Itulah sebabnya Petrus mengatakan sadar dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis seperti singa yang berkeliling, yang mau mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi saudara, dari zaman lalu sampai zamannya Petrus sampai zaman sekarang, iblis itu tidak pernah berhenti. Ya, di dunia ini mungkin yang paling rajin itu iblis sebenarnya. Ya,
Iblis rajin apa? Rajin mengganggu dan menghancurkan. Jadi saudara jangan pikir-pikir hari ini tahun ini keluargaku baik-baik saja, saudara, lalu saudara nyantai-nyantai. Oh saudara jangan. Iblis punya cara untuk mengganggu, menghancurkan kita. Dia selalu berupaya untuk mengganggu kehidupan keluarga kita. Dan dia seperti singa yang ganas, ya, buas untuk menghancurkan keluarga kita. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam Yohanes pasalnya yang ke-4, 8 ayat 44 berkata demikian. Iblis menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa dari segala dusta. Jadi saudara, sekalipun mungkin di dalam Kristus kita mempunyai kekuatan untuk mengalahkan iblis. Tapi iblis itu adalah bapak dari segala dusta. Dia banyak menggunakan trik-trik tertentu yang nampaknya itu seperti ya masuk di akal. Ya, oh tidak apa-apa. Ya. Punya banyak cara karena dia adalah bapak daripada segala dusta. Itulah sebabnya saudara untuk menghadapi kuasa dan kelicikan iblis, kita tidak mungkin bisa mengandalkan diri kita. Keluarga kita tidak mungkin bisa dijamin hanya karena kemampuan dan kesanggupan kita. Tidak mungkin saudara. Itulah sebabnya Petrus mengingatkan kembali kepada kita supaya kita berjaga-jaga. Dengan kata lain saudara, untuk kita bisa menang terhadap tipu muslihat iblis dan kuasa iblis itu adalah kita perlu kuasa daripada Kristus dan hikmat daripada Kristus. Jangan menghadapi semuanya dengan kekuatan kita sendiri. Ayah, ibu, oma, opa, banyak-banyak berdoa buat rumah tangga generasi-generasi di bawah kita, entah anak kita, cucu kita. Sebab kalau kita melihat ke belakangan sini ini saudara, kita menemukan ada begitu banyak keluarga-keluarga yang begitu rapuh sekali. Hanya persoalan sepele saja saudara, itu bisa bubar saudara. Iblis bertepuk tangan, kita menangis saudara. Itulah iblis saudara. Oleh sebab itu kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kita harus mau tidak mau bersandar kepada Tuhan. Meminta Tuhan melindungi kita, melindungi keluarga kita, melindungi keluarga anak-anak kita. Dan minta hikmat Tuhan supaya kita bisa menghadapi mana yang benar, mana yang tidak benar. Apakah ini strategi iblis atau bukan? Kita minta hikmat daripada Tuhan. Itulah sebabnya setiap keluarga, mau tidak mau papa, mau mama, opa, oma, anak-anak, belajarlah untuk terus merenungkan firman Tuhan. Supaya kita tahu ini strategi iblis. Selalu mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa dan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Supaya kita punya kekuatan dan kuasa untuk mengalahkan si jahat. Kalau tidak saudara, dengan cara apapun kita berupaya, sudah tidak menganggap rumah itu sebagai rumah kos atau asrama, kita sudah hidup di dalam kehendak Kristus. Tapi kalau kita tidak punya kedekatan dengan Kristus saudara, itu menjadi sasaran yang empuk untuk menghancurkan keluarga kita. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, saya punya satu kebiasaan sejak anak saya masih kecil. Karena saya tahu saya tidak mungkin bisa mendampingi mereka terus menerus. Ada kalanya ketika mereka masih di SD, SMP, saya bisa mendampingi. Ketika mereka sudah mulai masuk SMA dan kuliah, mereka sudah punya cara sendiri, jalan sendiri. Kadang-kadang saya mengatakan, Tuhan, saya kadang-kadang angkat tangan, tidak punya kemampuan untuk membuntuti mereka. Tidak mungkin saya ikat badan mereka, jalan kemana saya ikuti, kan tidak mungkin kan. Ketika mereka sudah kuliah, ketika mereka sudah bekerja, tidak mungkin saya ikuti. Yang bisa mengikuti mereka adalah Tuhan saja. Itulah sebab dari kecil anak-anak saya masuk ke kamar, saya selalu tumpangkan tangan saya di kepala mereka dan saya mendoakan mereka. Ya agar Tuhan pimpin mereka, masa depan mereka, berikan pasangan hidup, berikan pekerjaan mereka. Itu yang saya doakan terus sampai hari ini. Sampai hari ini, karena bagiku tahu bahwa aku tidak berkuasa untuk melindungi dia. Saya berdoa minta agar Tuhan memberikan mereka hikmat bijaksana, kuasa Tuhan menyertai mereka. Supaya mereka tahu bagaimana mereka harus menjalani kehidupan ini, saudara. Karena saya tidak mungkin bisa menemani mereka terus menerus. Ada kalanya saya harus berhenti dari kehidupan ini dan mereka harus menjalankan kehidupan mereka. Dan saya tidak punya kuasa lagi atas hidup mereka. Tapi saya punya satu keyakinan ada kuasa Tuhan yang menyertai mereka. Ada hikmat Tuhan yang menyertai mereka. Itulah yang saya dorong mereka. Itulah yang saya lakukan saudara. Supaya mereka bisa menang terhadap kuasa-kuasa kegelapan. Jangan mengandalkan diri sendiri. Jangan. Kepintaran kita, pengalaman kita, backing kita apa saja. Iblis itu punya kuasa. Dia licik. Dan dia berupaya untuk menghancurkan keluarga kita. Amin saudara. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang ada di dalam surga, hamba-Mu telah selesai berfirman. Berfirmanlah terus buat jemaat-Mu ini ya Tuhan. Dalam rangka hari keluarga, bulan keluarga. Mereka hadir bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu mereka. Tuhan, mereka semua mendengarkan firman yang sama. Bantu mereka untuk menghidupinya ya Tuhan. Memberikan mereka kemampuan untuk meneladankan kehidupan yang benar di dalam keluarga. Yaitu hidup saling mengasihi, saling mengerti, saling membantu. Bapa di surga, terima kasih. Memang sulit untuk memiliki keluarga yang saling mengerti. Tapi kami akan terus berjuang untuk melakukan yang terbaik buat keluarga kami. Kami mengerti Tuhan, iblis tidak pernah diam. Tapi kami memiliki kuasa dan hikmat Tuhan yang akan mendampingi kami. Berikan kami kemenangan dan mampukan kami melakukannya ya Tuhan. Terpujilah Engkau, materaikan firman-Mu dalam hidup kami. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita.